Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore anak-anakku semuanya. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah pada tahun ini. Semoga amal ibadah kita semua, baik itu ibadah puasa Ramadan, ibadah sholat tarawih, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di situasi kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, apalagi anak-anak saat ini dalam situasi wabah pandemi COVID-19 harus tetap semangat. Semangatnya harus selalu pagi. Pada waktu pagi, semangatnya harus pagi. Pada waktu siang hari, semangatnya harus pagi. Pada sore hari, semangatnya harus tetap pagi. Ayo kita mengingatkan kembali supaya kita semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Jaya, jaya, jaya. Prestasi, yes. Terima kasih anak-anak semuanya. Sekali lagi Pak Guru ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah kita dalam situasi yang boleh kalau Pak Guru sampaikan ini sangat memprihatinkan. Kita semua saat ini pada saat atau situasi pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus selalu jaga diri, jaga kesehatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan satu, selalu cuci tangan pakai sabun menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, selalu jaga jarak dengan orang lain. Yang biasanya kita ketemu dengan teman atau dengan orang lain berjabat tangan, sekarang jangan dulu. Kemudian yang ketiga, hindari. Hindari berkerumun atau berkumpul dengan orang banyak. Yang keempat, ini yang perlu Pak Guru selalu ingatkan. Ketika anak-anak mau keluar rumah atau terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kita beribadah, belajar, bekerja selalu di rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya kita semua anak-anakku sekalian dibebaskan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada sore hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu tentang kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya setelah anak-anak nanti mengikuti materi pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan, diharapkan satu, anak-anak bisa menunjukkan sikap kasih sayang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan, bisa menyebutkan contoh-contoh sifat terpuji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran pada sore hari ini kita mulai dan kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita semua melafalkan basmalah, kegiatan pembelajaran pada sore hari ini dari awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan dapat mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, setiap kali kita memulai pekerjaan, mulai aktivitas, memulai kegiatan apapun, itu diharuskan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksud dari kalimat tersebut, setiap kali kita akan memulai kegiatan atau aktivitas apapun dengan membaca bismillah, harapannya kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah adalah wajibul wujud, Allah yang pasti ada, mustahil Allah tidak ada. Untuk itu kita harus selalu dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah merupakan sebagian dari nama-nama Allah yang baik. Masih ingat anak-anak bahwa Allah itu mempunyai nama-nama Allah yang baik yang disebut Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? Masih ada yang ingat anak-anak? Iya betul, jumlahnya ada 99 Asmaul Husna, atau 99 nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung. Nah, yang diantaranya adalah Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Allah sangat kasih sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan matahari, bulan, bintang, alam semesta ini beserta isinya, ini adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak hanya kepada manusia, tapi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia. Coba kalau anak-anak bisa memperhatikan susunan tubuh kita ini adalah wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyusun anggota badan kita yang sangat bagus, mulai dari kepala, yang di kepala ini ada 2 mata, ada hidung, ada mulut, telinga, yang semuanya ini mempunyai kegunaan atau fungsi sendiri-sendiri. Belum lagi kita diberi tangan, diberi kaki, dan lain sebagainya. Ini wujud kasih sayang dari Allah. Kita tidak minta, Allah ngasih kepada kita. Allah memberikan kita segalanya. Allah memberikan kita apa yang kita minta. Allah sudah siapkan di alam bumi ini. Kapan kita butuh, kita tinggal mengambil. Hanya yang perlu kita ketahui, anak-anak harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya ini tidak hanya terbatas kepada hambanya yang taat, hambanya yang durhaka, hambanya yang soleh, hamba yang jahat. Semuanya diberi oleh Allah. Wujud kasih sayang Allah
ini diberikan kepada semua hambanya. Tidak hanya terbatas orang yang taat, orang yang durhaka pun diberi oleh Allah. Tidak hanya orang yang soleh, orang yang jahat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Makanya tidak ada kata kita harus sadar betapa banyak wujud kasih sayang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita sangat-sangat malas untuk mengingat, sangat-sangat malas walaupun hanya sekadar membaca Alhamdulillah. Padahal nikmat Allah sangat banyak sekali yang diberikan kepada kita. Maka kita seharusnya sebagai hamba Allah itu setiap saat kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang diberikan kepada kita semua. Salah satu contoh yang Allah berikan kepada kita lagi, Allah berikan oksigen. Nah ini anak-anak bisa bernapas setiap hari. Ini tidak bayar. Allah tidak minta bayaran. Coba kalau anak-anak tahu, menurut para ahli bahwa kebutuhan oksigen setiap harinya yang kita hirup ini tidak kurang dari 438 kubik banyaknya. Wow, luar biasa. Padahal menurut para ahli, oksigen setiap 1 kubik itu harganya 1 juta. Anak-anak bisa ngitung sendiri itu. Kalau sehari kita butuh oksigen 438 kubik, yang 1 kubik harganya 1 juta, berarti 1 hari kita butuh, kalau misalnya bayar itu sehari harus membayar berapa itu? Tuh banyak sekali, tinggal dikalikan itu. Berarti 438 juta 1 hari. Tuh. Belum kalau nanti sebulan anak-anak bernapas pas-pos. Kalau sebulan sehari saja anak-anak harus, kalau misalnya disuruh bayar oleh Allah, itu sehari harus bayar 438 juta rupiah. Lah kalau 1 bulan berapa? Ya tinggal dikalikan. Berarti tidak kurang dari berapa itu berarti? Ada 13 miliar, ada 13 miliar 140 juta kurang lebih itu. Wow, subhanallah. Itu 1 bulan. Coba anak bayangkan, orang kaya mana, orang yang hartanya banyak mana, yang mampu misalnya harus menggantikan oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita sehari 438 juta. 1 bulan berapa tadi? 13 miliar 140 juta rupiah. Berapa banyak uang harus kita keluarkan? Ini harus kita sadari. Belum lagi anak-anak, ya. Begitu pandainya Allah, kemurahan Allah, Allah berikan kita jantung, Allah berikan kita paru-paru, Allah berikan kita hati, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya ini adalah kita tidak dimintai bayaran. Apa yang diharapkan oleh Allah? Harapan dari Allah kita diberi begitu banyak nikmat dari Allah supaya kita gunakan. Untuk apa? Nah ini nikmat yang diberikan oleh Allah ini semua harus kita gunakan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan sesuai yang memberikan. Allah berikan kita mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran misalnya. Itu kita diberi mulut oleh Allah, kita gunakan mulut kita dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Kita diberi tangan kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita diberi kaki, langkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi tidak ada kata yang paling pas atas semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, kita supaya selalu bersyukur dan menggunakan nikmat Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak kalau suruh ngitung sendiri nikmat Allah betapa banyaknya, kita tidak akan bisa ngitung. Allah sendiri sampai menantang itu dalam Al-Quran surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu akan menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung. Ngitung bae ora bisa, apalagi misalnya kita harus suruh membayar tuh. Makanya ayo sama-sama kita sebagai hamba Allah, kita harus sadar betul kita ciptakan oleh Allah, diberi banyak nikmat oleh Allah, wujud kasih sayang Allah kepada kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad? Tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad adalah sosok hamba Allah, orang paling mulia yang pernah ada di dunia. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Rasulullah selalu menyayangi kepada umatnya. Rasulullah akan merasa sedih kalau umatnya itu dalam keadaan susah. Rasulullah akan merasa gembira, merasa senang kalau hambanya senang. Bahkan ketika Rasulullah akan wafat pun, apa yang keluar atau yang keluar dari mulut Rasulullah, Rasulullah selalu ingat dan ingat selalu menyebut ummati, ummati, ummati. Itu wujud kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, kita semestinya harus mencontoh apa yang menjadi suri tauladan Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat kasih sayang. Dalam Al-Quran sehingga Allah sendiri itu sampai menyebut bahwa akhlak Rasulullah itu akhlaknya yang agung. Di antaranya adalah akhlak Rasulullah mempunyai sifat Ar-Rahman. Nah, ini kasih sayang Nabi Muhammad itu tidak ada kepada umatnya saja. Rasulullah mengajarkan termasuk kita semua itu supaya mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama. Nah, apalagi di situasi saat ini. Di situasi saat ini kita pada masa-masa pandemi COVID-19 yang semua orang ini kalau boleh Pak Guru katakan banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, betul atau tidak? Ini ekonomi tidak pasti. Nah, atau boleh kalau Pak Guru sampaikan mungkin di antara saudara-saudara kita yang mau makan saja bingung. Lah ini wujud kasih sayang kita bagus ini. Di saat-saat seperti ini kita wujudkan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyayangi sesama. Yuk bareng-bareng kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Karena tidak cukup kita berempati, bersimpati tanpa harus apa itu namanya, tapi harus diwujudkan, ya, harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Jadi kita mempunyai rasa sayang ini dalam konteks tidak hanya kita beribadah tanpa memperhatikan teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya cukup seperti itu. Jadi anak-anak tidak cukup ibadahnya tekun, ngajinya sergap dan lain sebagainya, tapi sementara saudara-saudara kita yang membutuhkan kita tidak mau membantu.
Makanya kalau boleh Pak Guru sampaikan, di situasi saat ini kita harus ibadahnya tidak individual, tapi ibadahnya sifatnya sosial. Oke. Nah, makanya harapan dari Pak Guru, dari yang Pak Guru sampaikan pada sore hari ini, kalau boleh Pak Guru ambil kesimpulan, yang pertama, dengan Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita sebagai wujud rasa kasih sayang Allah kepada kita. Sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk selalu mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keteladanan yang dapat kita contoh dari Rasulullah, mari kita selalu menyayangi sesama, sayang kepada lingkungan, sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan wujud kasih sayang yang tepat pada saat ini, kita beribadah tidak lagi sifatnya ibadah individu, tapi kita ibadahnya bersifat sosial. Tidak cukup kita hanya beribadah, sholat, ngaji, dan yang lain sebagainya, tapi kita harus juga sifatnya yang sosial, memperhatikan saudara kita, memperhatikan tetangga kita, orang yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita dapat menggali hikmah dari kita sore hari ini, mempelajari tentang sifat kasih sayang Allah dan sifat kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca sholawat Badar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat keselamatan bagi Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan sore hari ini ada manfaatnya, dan tidak lupa Pak mengingatkan untuk selalu belajar, untuk selalu beribadah, bekerja di rumah. Dan untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita diberi keselamatan untuk bisa berjumpa kembali pada waktu yang sama atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.